Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pedicare Malang. Bertemu lagi dengan saya Nus Arif. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kasus yang sama, tapi pasiennya sekarang sudah posisi sembuh. Nah, untuk sakitnya sendiri yaitu pressure injury decubitus, tapi pasien ini alhamdulillah dengan perawatan pedis kurang lebih 16 sampai 17 kali perawatan dengan seminggu 2 kali perawatan itu alhamdulillah sudah sembuh. Dan posisinya pasien ini di tumit, di bagian tumit. Nah, jadi kita akan membahas proses dari awal sampai pasien ini alhamdulillah bisa sembuh. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Untuk yang pertama, ini untuk pertama kali kita datang, fotonya itu seperti ini teman-teman. Jadi kulit masih tertutup, ada lapisan kulit yang itu warna merah, ada yang kayak kehitaman. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Atau kita langsung pakai salep atau gimana? Atau tinggal apa dulu? Kita harus melakukan debridement, teman-teman ya. Dengan cara melakukan fisturi, memakai alatnya fisturi dengan digesek pelan-pelan untuk dibuka lukanya biar tahu dasar lukanya itu seperti apa. Nah ini kan ada pertanyaan pasti, lah ini nggak dibius sakit apa enggak? Biasanya kalau pasien dikubitus itu ada rasa nyerinya tapi tidak yang sangat nyeri sekali waktu dibuka karena sudah kering teman-teman di dalam itu. Jadi kita harus benar-benar apa, debri demen dengan fisturi. Kecuali kalau eh, dia sudah terbuka sedikit, kita nggak apa sih biasanya kasih salep dulu biar tambah apa, biar tambah melembek atau melunak. Tapi kalau keadaan saat ini pada waktu pertama kali saya datang, saya lakukan pembukaan debridement dengan melakukan fisturi. Jadi benar-benar harus dibuka semua apa lapang lukanya itu pelan-pelan sampai semua terbuka. Nah, setelah terbuka itu seperti ini teman-teman. Ini sudah kelihatan sekali bagaimana luka ini, dasar luka ini udah kelihatan. Jadi di dasar lukanya kan sudah berwarna itu teman-teman, berwarna merah. Terus di tengahnya ada seperti hitamnya. Untuk pertama kali yang saya lakukan untuk perawatan setelah ini dressingnya itu memakai eh, pakai iodosop juga bisa sama gabungan metcovacin. Tetap seperti yang kasus-kasus sebelumnya pakai seperti itu. Jadi full dikasih iodosop sama metcovacin. Boleh yang di posisi hitamnya itu dikasih gel untuk biar tambah apa agak lunak supaya nanti ketika 3 hari ke depan ketika kita buka balutan itu lebih gampang untuk melakukan debridement-nya. Ya, setelah itu ditutup apa? Kalau memang bagusnya kan kita bisa pakai melolin ditambahin dengan kasa, tapi tetap kita lihat ya teman-teman, seberapa banyak eksudat yang keluar ketika kita melakukan debridement waktu awal. Kalau eksudatnya banyak boleh ditambahkan dengan foam. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi pakai foam atau melolin itu tergantung pada eksudatnya masing-masing. Nah, setelah itu, setelah ditutup semua sudah bisa ditambahin dengan tetap pakai kasa dan ditambahkan dengan plester, ini plester ditutup. Ketika kalau posisinya ditumit, biasanya kan kita bisa tambahin biar kuat, bisa pakai kasa gulung atau korip, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau memang posisinya apa, hanya plester aja, teman-teman pikir bisa kuat, itu pun sudah cukup. Yang penting untuk pasien kita KI juga gimana untuk apa keadaan ekstremitasnya setiap harinya itu banyak bergerak atau tidak. Untuk pasien ini gerakannya itu minimal, tapi tetap dibantu. Jadi hitungannya kan masih parsial, belum yang total seperti pasien sebelumnya. Ini masih parsial, jadi beliau kalau miring kanan miring kiri masih bisa walaupun pelan-pelan. Jadi luka ini itu terjadi setelah beliau itu hampir 5 sampai 6 hari masuk di RS. Jadi udah bed rest ini sekitar ya 5 sampai 6 hari 7 hari. Terus melakukan perawatan di pedis itu setelah 1 minggu setelah pulang. Berarti total mungkin 14 harian.
dan ternyata baru sadar keluarganya di bagian tumitnya itu keluar luka pressure injury atau dekubitus. Oke, terus lanjut di perawatan ke nih yang kedua. Nah, waktu yang kedua ketika kita eh, maaf yang ketiga. Yang ketiga ini kita buka sudah benar-benar kelihatan dasar lukanya pun udah jadi merah, hampir 70% merah. Terus di tengahnya itu ada hitamnya kayak jaringan nekrosis, itu mungkin 20-30%. Dan di sekeliling tepi luka itu kering. Kita tetap teman-teman kita lembabkan terlebih dahulu, bisa pakai NS, bisa pakai semprotan antibiotik, dokter wound, protosan, itu nggak apa-apa. Biar lembab dulu di sekeliling lukanya. Setelah sekeliling lukanya lembab, kita bersihkan. Bersihkan kalau kayak gini, kita kalau pakai Visturi kita harus hati-hati. Kita takutnya melukai luka-luka yang lain seperti yang merah itu terlihat seperti ini. Kita geseknya itu pelan-pelan di sekitar yang kering-kering itu dengan pelan-pelan. Juga ditambah dengan yang hitam. Itu kalau udah lunak, boleh pakai pinset dengan digesek Visturi sedikit biar luka itu bisa eh, nekrosis itu bisa lepas. Jadi harus pelan-pelan dan akan lebih baik lagi sebenarnya kalau kita benar-benar nunggu agak lunak seperti itu. Karena ketika kalau udah dibuka seperti ini, luka itu atau pasien tuh cenderung nyeri. Pasti nyeri sakit kalau disentuh sedikit pasti ada rangsangan nyerinya. Mungkin levelnya di 4 sampai 5 gitu. Jadi kita harus pelan-pelan apalagi sudah sepuh dan sudah tua, sudah lansia. Ya, setelah itu sudah. Nah, setelah itu sudah tetap ya teman-teman boleh pakai Medcoat dengan campuran iodosop full seperti itu. Terus setelah itu boleh tetap pakai melolin dan kasa atau foam. Terus ditambahin dengan plaster Lipavik atau winner plaster terserah monggo apa yang paling teman-teman punya. Nah, terus kita lanjut teman-teman untuk perawatan langsung ke perawatan ke 9-10. Setelah 9-10 itu mungkin sudah 3 sampai 4 minggu perawatan. Jadi perawatan ketiga kalau seminggu 3 kali bisa sampai 3 minggu, 4 minggu bisa 6 sampai 8. Nah, ini setelah perawatan setelah 3 mingguan. Jadi perawatan ke 9 sampai 10. Luka itu benar-benar sudah jadi. Bahkan di sekeliling luka yang perawatan kedua ketiga tadi masih merah, sekarang ini sudah jadi benar-benar kulit, sudah jadi kulit teman-teman. Tapi masalahnya di sini. Nah, di sini saya tekankan permasalahannya di sini di bagian tengah yang kemarin itu hitam, dia itu berlubang atau ke dalam, kayak jeglong. Bahasa Jawanya itu jeglong. Terus itu gimana cara menyelesaikan? Waktu perawatan ke 9, 8, 9, 10, 11, 12 itu stagnan di lubang. Jadi lubang itu nggak bersih-bersih teman-teman. Jadi itu ada slav atau yang kuning-kuning warna kuning itu teman-teman itu sangat membandel. Setiap hari dibersihkan, setiap perawatan itu dibersihkan, kita bersihkan tapi tidak naik-naik. Jadi si daging itu nggak mau granulasi dari dalam ke atas tapi tetap stagnan di situ di perawatan di 8, 9, 10, 11, hampir di 12, berarti hampir 4 kali 5 kali pertemuan itu tetap stagnan. Nah, kita harus cari tahu apa gimana kenapa sih eh, si granulasi kok nggak mau naik. Mungkin entah nutrisinya, mungkin pressure-nya atau tekan dia kakinya sering tetap di situ atau ada faktor lain. Nah, ternyata ketika saya cari tahu untuk faktornya, ternyata sebenarnya itu kalau nutrisinya bagus, makan telur putih bagus, ada VIP albumin juga, beliaunya bagus semua nutrisi. Mungkin karena kita harus mengganti dressingnya teman-teman. Ternyata. Jadi setelah itu saya perawatan ke 10 itu sudah saya ganti dressingnya nggak pakai Iodosob dan Metcovazin tapi menggunakan Burnazin Plus. Tahu ya teman-teman ya, pakai Burnazin Plus. Itu pertama saya debitemen dulu pelan-pelan sampai warna dasar lukanya itu kelihatan karena udah kelilingnya full kan udah jadi kulit, jadi kita fokusnya ya di lubangnya itu sampai beberapa kali diganti. Kalau tetap seperti itu berarti kita akan ganti dressing. Optimalnya sebenarnya 3 kali atau 4 kali kita harus ganti dressing ke teman-teman kalau tidak ada perubahan. Kita harus cari alternatif juga.
gimana sih biar bisa luka ini biar cepat naik atau cepat sembuh atau tambah menutup lebih bagus. Setelah itu perawatan ke-10-nya itu sudah saya ganti. Saya ganti pakai Burnazin. Nah, pemakaian Burnazin saya oleskan terus saya tutup lagi. Setelah itu sampai perawatan ke-11, 12 itu juga masih tetap sama. Oke. Terus kenapa kok bisa tetap sama lagi? Apakah harus ganti dressing lagi? Tidak. Jadi, nah setelah perawatan di 11 12 tadi langsung kan udah diganti Burnazin. Ternyata perkembangannya itu sangat bagus teman-teman. Setelah dikasih Burnazin, itu pemakaiannya setelah dioles, itu saya diamkan mungkin 3 sampai 5 menit saya diamkan terlebih dahulu. Biar obat itu meresap. Setelah itu baru saya tutup pakai melolin dan langsung saya tutup pakai plester, entah Hipavik, entah winter plaster. Setelah itu perawatan beberapa kali sampai ke perawatan ke-15 16, hasilnya seperti ini. Benar-benar luka alhamdulillah sudah sembuh dan maksudnya pasien sudah bisa melakukan perawatan ya mandiri dengan keluarga karena benar-benar lukanya alhamdulillah sudah sembuh total. Jadi luka bisa seperti yang awal tadi itu bisa sembuh dengan perawatan 7 sampai 8 minggu, berarti di 15 sampai 16 kali perawatan itu seminggu 2 kali. Nah, gimana teman-teman? Sangat excited sekali ya untuk perawatan luka dekup, ternyata itu bisa sembuh juga. Walaupun di teori kan 50% pasti dekup itu 50-50, tapi ternyata ketika seperti ini ternyata masih bisa dikejar. Pasien itu udah lansia usia 70 atas, tapi nutrisinya masih bagus, ada obat yang masuk, Viorabun tadi, dan luka bisa sembuh secara bagus dan merata. Walaupun ada menyisakan sedikit, tapi sudah full jadi kulit semua. Nah, begitu saja ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini, saya hanya memberikan informasi bahwa lupa pasien luka dekubitus itu tetap bisa sembuh dengan ya usaha-usaha kita merawat luka dan memperbaiki nutrisi serta menjaga atau KIE keluarga untuk menjaga pasiennya dengan lebih baik lagi. Baik, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel yaitu Petiscare Malang. Bisa komen di YouTube, bisa lihat Instagramnya, bisa di TikTok juga. Itu aja ya teman-teman untuk kesempatan kali ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petiscare semangat dan dedikasi kami untuk Anda.